Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus kepada Bapak Ibu tenaga Tendik. Kali ini saya akan mengupdate tentang benarkah rekrutmen P3K tahun 2022 tidak ada formasi Tendik untuk lulusan SMA. Ini kita akan bahas fakta-faktanya. Namun sebelumnya kepada Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, ya, di tanggal 22 Oktober kemarin, Kemenpan sudah mengeluarkan ini suratnya tentang pembukaan kembali pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 yang diajukan kepada pembina kepegawaian pusat dan daerah. Yang mana dalam suratnya disebutkan, satu, pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 dibuka kembali sampai dengan akhir November 2021. Lalu yang kedua, adapun detail mekanisme dan jadwal pengusulan dapat diakses pada informasi. Yang ketiga, pengusulan kebutuhan memperhatikan sebagai berikut. A. Pengadaan ASN tahun 2022 hanya untuk PPPK, jadi tidak ada CPNS Bapak Ibu sekalian. B. Pengusulan P3K berdasarkan kebutuhan jabatan dengan memperhatikan pedoman perhitungan kebutuhan formasi dari instansi pembina. C. Jumlah pegawai yang memasuki batas usia pensiun. Penetapan kebutuhan formasi tahun 2021, kemampuan keuangan dan fiskal untuk belanja pegawai. D. Mencantumkan masa hubungan perjanjian kerja P3K, yang mana secara umum ini adalah 5 tahun. Lalu yang keempat, khusus untuk instansi daerah, pengusulan diutamakan pada jabatan-jabatan yang dimungkinkan diisi XTHK 2 dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini dan sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional. Jadi di sini ada pernyataan dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini. Dan yang kedua adalah persyaratan jabatan fungsional. Kalau kita lihat, arah rekrutan untuk ASN ke depan memang memperhatikan dan mempedomani Undang-Undang ASN, yang mana secara umum akan dialihkan ke jabatan fungsional. Namun, pernyataan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini merupakan sebuah peluang bagi Pemda untuk mengajukan Bapak Ibu yang memiliki ijazah lulusan SMA. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut, ya. Lalu yang kelima, pengajuan atau ajukan budgeting pada aplikasi informasi paling banyak dapat dilakukan 3 kali pada masa pengusulan formasi. Keenam, usulan kebutuhan dilengkapi dokumen. A. Tautan peta jabatan yang telah ditetapkan dan dapat diakses. B. Surat ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan, ini akan dialokasikan dari dana alokasi umum Bapak Ibu sekalian. C. Cetak rincian usulan dari aplikasi informasi yang telah ditantangani oleh PPK berupa tanda tangan basah ataupun elektronik. Surat ini ditantangani oleh Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Pak Dwi Wahyu. Lebih lanjut dalam penyampaiannya Bapak Ibu sekalian, ya, Pak Menteri menyampaikan bahwa perekrutan P3K tahun 2022 dengan memberikan kebijakan khusus bagi honor K2. Detail mekanisme dan jadwal pengusulan itu bisa dilihat di informasi. Disebutkan Pak Atmaji, khusus untuk instansi daerah, pengusulan diutamakan pada jabatan yang dimungkinkan diisi oleh honorer K2. Sehingga Bapak Ibu honorer K2, apakah Bapak Ibu lulusan SMA Tendik, jadi ini diberikan peluang, ya. Disampaikan lebih lanjut, hal ini tetap dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan saat ini sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional. Yang mana menurut Pak Cahyo, khusus untuk guru K2, ya, persyaratan minimalnya S1. Jadi dinyatakan di sini khusus bagi guru honorer K2 adalah minimal guru S1. Namun ditambahkan oleh Pak Cahyo, masih ada data yang mana banyak guru K2 yang berpendidikan di bawah S1, misalnya D3, D2, bahkan SLTA. Oleh karena itu, untuk guru, Kemenpan RB akan mendorong Kemendikbudristek meningkatkan pendidikan mereka. Ya, yang mana disebutkan di sini salah satunya adalah melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau atau RPL yang bisa diselenggarakan oleh Kemendikbud. Selain itu disebutkan oleh Pak Cahyo, data honor K2 yang ada selain guru terdapat pula tenaga kesehatan sekitar 4 ribuan, lalu tenaga teknis ini yang paling banyak Bapak Ibu sekalian sekitar 270 ribuan. Nah, tenaga teknis ini meliputi, ya, Tendik yang ada di sekolah, kemudian Satpol PP yang ada di dinas pemerintahan, kemudian honorer yang ada di tenaga kepemerintahan.
Tenaga teknis yang berjumlah sangat besar tersebut mayoritas berpendidikan di bawah D3, meliputi SLTA, SLTP, bahkan SD, dan banyak yang berprofesi sebagai supir, pramusaji, petugas kebersihan, dan lain-lain. Nah, melihat dari apa yang ada di lapangan, Bapak Ibu sekalian, seperti yang dijelaskan di sini ya, walaupun dasarnya adalah Undang-Undang ASN, namun jabatan-jabatan yang ada di daerah itu belum seluruhnya mempersyaratkan minimal lulusan S1. Seperti supir, pramusaji, petugas kebersihan, dan lain-lain, itu tentu tidak mempersyaratkan S1. Oleh karenanya akan terbuka peluang bagi Bapak Ibu lulusan SLTA yang sudah mengabdikan diri kepada pemerintah selama ini untuk diangkat menjadi P3K. Ya, ini barangkali sebuah jaminan kepada kelayakan hidup bagi Bapak Ibu yang sudah lama bekerja di sini. Hal mana memang untuk P3K ini sifatnya adalah kontrak kerja dengan gaji setara PNS. Nanti kita akan lihat ya. Ditambahkan terhadap mereka khususnya yang berpendidikan minimal D3, kata Pak Menteri Cahyo, masih memungkinkan untuk melamar jabatan-jabatan ASN yang dapat diduduki P3K. Jadi disebutkan di sini D3. Lalu Kemenpan RB mendorong Pemda untuk mengusulkan formasi bagi mereka. Untuk mengakomodasi penanganan sisa guru honor K2 dan tenaga teknis yang masih berpotensi untuk mengikuti seleksi dan diangkat sebagai P3K tersebut, Kemenpan RB melalui Deputi SDM Apatur telah mengusulkan tambahan jumlah formasi kepada Kemenkeu. Nah, terkait jabatan baik itu untuk tenaga tendi, kemudian honorer di tenaga kepemerintahan, ya, menurut saya masih dimungkinkan untuk lulusan SMA seperti yang sampaikan tadi. Belum ada beberapa jabatan di daerah yang belum mempersyaratkan, artinya tidak membutuhkan lulusan S1 seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, kalau kita lihat di peraturan pemerintahnya nomor 98 tahun 2020 Bapak Ibu sekalian yang sudah ditetapkan oleh Presiden. Jadi ini masih dimunculkan golongan-golongan. Kalau kita perhatikan ini ada 17 golongan. Golongan 1 untuk lulusan SD ya sampai SMP. Kalau untuk SMA itu dimulai dari golongan 5. Nih, pemerintah sudah menetapkan besaran gajinya. Artinya di sini ya, sesuai dengan kebutuhan di daerah masih dimungkinkan Bapak Ibu yang sekarang ini kualifikasinya SMA dibuka pengusulan untuk lulusan SMA tahun 2022. Nah, khusus untuk tenaga tendi tentu ini nanti kebijakannya akan diambil alih oleh Kemendikbud karena Bapak Ibu tendik yang lulusan SMA misalnya seperti petugas kebersihan, kemudian penjaga sekolah, ya, itu adalah kewenangan dari Kemendikbud. Nah, selain itu, dalam kesempatan yang sama, ini Ketua Forum Guru Honorer Bu Titi meminta honor K2 tenaga teknis administrasi lulusan SMA diberikan ACC. Disampaikan oleh Bu Titi bahwa Kemenpan telah memberikan kebijakan khusus bagi honor K2 dalam rekrutmen P3K 2022 untuk formasi instansi daerah. Pada seleksi P3K 2002, Kemenpan RB meminta pengusulan diutamakan pada jabatan-jabatan yang dimungkinkan diisi honor K2. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, Bu Titi menilai kebijakan itu merupakan kesempatan besar bagi honor K2, terutama teknis administrasi, untuk mendapatkan status aparatur sipil negara atau sebagai ASN. Bahkan Bu Titi memikirkan banyak honor K2 tenaga teknik administrasi lulusan SMA, SMP, dan SD. Jika pemerintah hanya membuka formasi P3K untuk lulusan D3, maka ada banyak honor K2 yang tidak terakomodir. Sebagai solusinya, Bu Titi meminta pemerintah memberikan ACC kepada honor K2 lulusan SMA. ACC ini pernah dilakukan kepada 5.000 P3K 2019 penyuluh pertanian yang merupakan lulusan SMA. Ini harapan Bu Titi. Disampaikan karena penyuluh pertanian tidak bisa lulusan SMA, maka ada kebijakan ACC dari Mentan. Alhamdulillah setelah ACC mereka mendapatkan sertifikat kompetensi dan diangkat P3K. Nah, ditambahkan Bu Titi untuk honor K2 lulusan SMP dan SD, beliau menyarankan agar mengikuti program paket C ya, supaya bisa mendapatkan ijazah SMA. Nah, ini masih memungkinkan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat perekrutan untuk P3K tahun 2022 nanti, itu paling cepatnya dibuka di Juli ya. Jadi di November ini hingga di Juni Bapak Ibu masih bisa mengikuti pendidikan paket C untuk mendapatkan SMA bagi lulusan SMP agar kiranya Bapak Ibu nanti tidak terkendala untuk mengikuti seleksinya. Masih ada waktu untuk sekolah. Melihat perkembangan sepertinya pemerintah tidak mungkin merekrut lulusan SD dan SMP lagi, ucapnya.
Jadi itu Bapak Ibu sekalian, terutama bagi Bapak Ibu tenaga tendi dan honorer di kantor pemerintahan yang masih ada lulusan SMP. Dengan ini mari sama-sama kita persiapkan sehingga ketika dibuka nanti Bapak Ibu tidak terkendala administrasi. Sekali lagi, lulusan SMA yang ada di pemerintah Kabupaten Pemda dan provinsi yang merupakan tenaga honorer tentunya akan diakomodir oleh Pemda untuk diusulkan formasinya di tahun 2022. Nah, barangkali ini informasi yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.